Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, pertama-tama yang saya hormati Ketua Gerakan Pemuda Mahir Kabupaten Pulau Sadayu, yang saya hormati tokoh guru pendidik Kabupaten Pulau Sadayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kembali lagi bersama kami di podcast Gerakan Pemuda Mahir Kabupaten Pulau Sadayu. Bersama saya yaitu Kusir Lode selaku host atau moderator, yang hari ini ditemani oleh tiga tokoh yang begitu cerdas dalam menyikapi berbagai macam problem yang ada di Pulau Sadayu. Nah, di sini ada, di samping kanan saya ada Bundex, dan di samping Bundex ada Pak Arif, Bung Arif, dan di samping kanannya juga ada Pak Rahman. Beliau biasa disebut ya dipanggil Rahman Binongko. Nah, di sini tema yang kita bangun yaitu Kuofadis Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Sadayu, yang artinya berdasarkan Kuofadis yaitu berasal dari bahasa Latin, yaitu mau kemana kamu akan pergi. Nah, motivasi Kuofadis hari ini berasal dari pemikir yang mengangkat tema, memberikan solusi dengan tema Kuofadis tersebut. Nah, persoalannya, benarkah dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di Pulau Sadayu, belum pergi kemana-mana? Masih begini saja kah? Dan belum menghasilkan apa? Benarkah kualitas guru diragukan sehingga belum mampu menghasilkan sumber daya manusia SDM unggul? Jika pertanyaan itu dikembalikan kepada saya, maka saya blank atau bingung. Nah, di sini ada tiga narasumber. Pertanyaannya kepada sebelumnya perlu dijelaskan sedikit tentang tema Kuofadis Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Sadayu. Yang mungkin saya persilakan kepada pengamat pendidik, yaitu Bung Tele atau Bung Arif Adriansa. Kepada Bung saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Host. Temanya Kuofadis Dinas Pendidikan. Jadi oh ya, Kuofadis Pendidikan Pulau Sadayu, di mana pengertiannya adalah mau dibawa kemana pendidikan di Pulau Sadayu. Baik, secara singkat saya bisa memberikan gambaran berdasarkan pengalaman pribadi saya sebagai pengajar. Karena lingkup pengamatan saya itu hanya di lingkup di masyarakat saya tinggal dan di lingkup sekolah tempat saya mengajar, maka apa yang ingin saya sampaikan ini hanya berdasarkan itu. Ya, jadi betul yang disampaikan host tadi bahwa pendidikan di Pulau Sadayu ini masih sangat jauh dari yang diharapkan. Lagi-lagi saya kembali ke pengalaman saya. Keberhasilan pendidikan itu ditentukan oleh banyak faktor. Sekarang saya mau tekankan faktor dari sudut pandang seorang guru. Motivasi mengajar seorang guru itu ditentukan oleh banyak faktor. Pertama, faktor fasilitas, kemudian
suasana kerja di lingkungan dia mengajar juga sangat mempengaruhi kualitas pendidikan. Saya sendiri secara pribadi mengakui bahwa mengenai kinerja dan kedisiplinan itu masih kurang. Singkatnya boleh dibilang bahwa saya itu guru yang tidak berdisiplin dalam menjalankan tugas sebagai guru. Akan tetapi saya melakukan itu adalah bentuk protes saya terhadap kondisi yang saya maksud itu. Pertama, kondisi kebijakan dinas pendidikan, dan yang kedua adalah kondisi kebijakan yang diterapkan oleh kepala sekolah. Jadi saya selama jadi pegawai negeri, guru, itu sudah beberapa sekolah saya pernah mengajar. Saya kali ini di kesempatan ini saya akan berbicara kondisi tentang sekolah saya mengajar hari ini. Ya, di awal tadi saya sudah katakan bahwa faktor manajemen dari pimpinan di sekolah itu sangat mempengaruhi semangat kita sebagai guru. Pertama, dari kemampuan manajemen kepala sekolah. Artinya, idealnya itu kepala sekolah itu sering melakukan manajerial terhadap guru-guru yang dia bawahi di sekolah itu. Misalnya hal-hal sederhana, misalnya bagaimana siswamu di kelas, apakah mereka bisa mengikuti pelajaran yang kamu bawakan. Dari misalnya dari skala 1 sampai 10, itu kira-kira di angka berapa siswamu bisa memahami pelajaran yang kamu bawakan. Nah, setelah itu kita dievaluasi, kita diberikan masukan. Nah, di sekolah tempat saya mengajar tidak pernah ada manajemen seperti itu. Jadi kepala sekolah datang ke sekolah, dia ajak cerita tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Misalnya cerita tentang perang Israel Palestina, itu kan saya pikir tidak ada hubungannya dengan sekolah. Cerita politik. Iya. Cerita politik. Kemudian yang kedua, ini mungkin kedengarannya kurang elok, tapi kita harus akui bahwa itu sebenarnya mempengaruhi semangat guru. Ini terkait dengan manajemen dana bos. Pengelolaan ya? Ya, pengelolaan dana bos. Itu memang luar biasa, sangat tidak transparan. Aturan dana bos ini kan sekarang sudah ada perubahan. Misalnya guru itu akan menerima akan mendapatkan sentuhan dari dana bos itu kecuali misalnya dia melakukan kegiatan misalnya dia bimbing siswa di kegiatan pramuka, terus misalnya ada kegiatan kelompok kerja guru yang melibatkan beberapa sekolah dalam satu gugus. Nah, kadang kita lakukan kegiatan itu, tetapi dananya tidak dikucurkan. Kemudian ada dana-dana misalnya seperti manajemen kelas, yang mana itu memang tanggung jawab dari seorang wali kelas. Misalnya contoh kecilnya kayak pembuatan pojok baca di salah satu sudut kelas, itu ada salah satu pojok yang didesain sedemikian rupa supaya menjadi tempat yang nyaman untuk siswa membaca. Nah, kan tidak mungkin wali kelas yang keluarkan biaya untuk itu.
ini jangankan kita mau dibiayai untuk melakukan itu, di perintah pun tidak ada perintah buat itu, tidak ada. Ya, jadi yang berikut itu saya pikir hanya sebagian kecil yang saya bisa ungkap di sini, masih banyak hal lain. Yang berikut misalnya kebijakan dinas pendidikan yang mengganggu konsentrasi guru, yang merusak motivasi guru untuk mengajar. Saya ambil contoh misalnya, kita ambil contoh dana bos. Jadi semua kepala sekolah mengaku bahwa dana bos itu dipotong 10%, 15%, bahkan 20%. Tapi mereka mengakunya di luar-luar gitu. Ketika ditanya di forum resmi, mereka tidak mengaku. Mereka mengingkari itu, mungkin takut jabatannya dicopot atau seperti apa. Nah, ada yang klarifikasi? Dari itu? Oh ya, ada yang klarifikasi. Itu sebenarnya hanya ketakutan untuk karena takut mendapatkan imbas secara politik mungkin dia bisa dengan melakukannya. Jadi dana pos itu dipotong, sementara saya tahu persis sirkulasinya. Dana pos itu harus tiba di sekolah itu dalam keadaan utuh dan dikelola sepenuhnya oleh tim bos di sekolah. Jadi sekolah itu idealnya harus punya tim bos. Tim bos itu tidak pernah dibentuk di sekolah. Nah, fakta-fakta ini sebenarnya mempengaruhi semangat kita untuk mengajar. Nah, sehingga kadang kita tidak tahu dana itu kemana. Apalagi setiap saat kepala sekolah ini mengeluh dana kita ini minim, kurang. Setiap pencairan yang ada itu hanya utang yang tidak lunas dibayar. Nah, itu hal-hal yang kemudian misalnya kita ambil contoh seperti tunjangan guru terpencil. Itu gaji itu dipolitisasi itu di dinas pendidikan itu. Gaji itu di dalam regulasi dikatakan bahwa itu adalah dana yang disediakan oleh negara sebagai bentuk kompensasi terhadap guru yang bertugas di daerah terpencil karena kesulitan yang dimaksud ini misalnya harga barang di situ pasti lebih mahal. Yang kedua, mau apa-apa, mau ke ibu kota, kabupaten karena ada urusan yang berkaitan dengan urusan kepegawaiannya, dia harus mengeluarkan biaya ekstra. Makanya ada dana kompensasi itu. Ini dikelola secara tidak proporsional. Kemudian ketika kita mendapatkan itu kan caranya seperti ini, mereka cari guru-guru yang mau berkomitmen ketika dana gaji itu cair, itu 20%-nya masuk ke dinas pendidikan. Itu harus dibangun komitmen itu sebelum kita terima. Kalau kita tidak sepakat dengan komitmen itu, dipastikan kita tidak akan dapat. Nah, jadi ketika mereka mencari penerima dacil itu, mereka tidak lagi melihat dia ini tugas di mana. Yang dilihat itu sepakat tidak dengan komitmen ini. Jadi hari ini banyak guru yang mengajar di satu tempat, tapi datanya di tempat lain. Itu karena supaya bisa dapat dacil dengan catatan 20% masih bisa. Dari 1 sekian. Iya, berarti soal menurut pandangan Bung Tede, persoalan pendidikan di Taliabu belum pergi kemana-mana, masih tetap di tempat dan seperti ini saja. Belum ada langkah yang baik karena pengelolaannya dari atasan tentang persoalan anggaran, akhirnya langkah tidak leluasa dan untuk namanya program-program yang kepada para guru gitu. Bahkan menurut saya lebih rusak, Pak. Saya pernah mendengar pengakuan dari guru SMP bahwa jumlah siswa yang tidak bisa membaca lulusan SD itu dari tahun ke tahun meningkat.
Iya. Jadi bukannya tidak kemana-mana, tapi justru bagaimana dibahasakan? Berarti lebih mundur ya, bukan kemana-mana meningkat maju, tapi malah mundur gitu. Kalau mundur itu bisa juga kita katakan dia sudah beranjak dari tempatnya. Sepertinya lebih pas itu masuk ke dalam tanah sana. Oke, Bung Tele. Kalau menurut Bung Rahman, maju ya. Bung Rahman selaku pengamat pendidik dan juga staf pendidik guru di SMP ya, di sekolah menengah pertama. Tadi Bung Tele SD ya? Ya. Ya, Bung Tele tadi sekolah menengah dasar. Dan kalau menurut Pak Bung Rahman, kira-kira pendidikan Taliabu ini mau dibawa kemana? Ya, baik, terima kasih saudara moderator dan teman-teman yang ada di sini. Sekarang waktu menunjukkan hampir pukul 12 dan kita masih semangat di tempat ini membahas hal yang penting dan urgen ya. Ya, karena pendidikan itu adalah salah satu faktor yang akan menentukan masa depan bangsa selain kesehatan. Kalau dua-duanya ini jalan bagus, kesehatan bagus, pendidikan bagus, bangsa itu pasti maju. Ya. Oke. Kalau tadi masalah pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu, walaupun singkat disampaikan oleh saudara Arif, itu saya kira permasalahannya sudah sebagian besar disampaikan. Nah, kalau tanya ke saya bahwa bagaimana arah mestinya pendidikan Taliabu ke depan, maka saya mau menyatakan begini: menyambut tahun baru 2025, maka kebiasaan-kebiasaan lama kita harus mulai kita hilangkan perlahan-lahan. Maksudnya seperti apa? Seperti yang disampaikan oleh saudara Arif tadi, itu harus sudah mulai kita benahi. Nah, menurut saya yang hal pertama yang mesti dilakukan menyambut tahun baru untuk menuju ke arah yang lebih baik ini, yang pertama itu pendistribusian guru. Jadi guru hari ini yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu sudah cukup banyak. Kalau berdasarkan data Dapodik, itu mungkin hampir di angka 1000. Bahkan bisa jadi lebih, ya, guru yang ada di Taliabu ya. Artinya sudah cukup lah. Masalahnya kemudian adalah guru-guru tersebut tidak terdistribusi dengan baik. Ada beberapa sekolah yang gurunya bertumpuk, tetapi ada juga sebagian sekolah yang gurunya itu minim, sedikit. Nah, ini masalah. Nah, ke depan ini yang harus dilakukan, didistribusikan secara adil dan proporsional. Yang kedua, tentunya adalah kesejahteraannya. Kesejahteraan guru. Ya. Untuk hal ini saya lebih fokus kepada teman-teman guru yang tidak menerima dacil, yang bukan penerima dacil, juga bukan guru yang menerima tunjangan sertifikasi. Dalam hal ini adalah guru honor dan teman-teman PNS dan P3K yang belum memenuhi syarat untuk menerima tunjangan sertifikasi, juga tunjangan dacil. Artinya mereka ini sudah menerima gaji toh. Sementara kalau kita bicara beban kerja, bicara tugas, bicara tanggung jawab, kita semua di sekolah itu punya tanggung jawab yang sama dan beban kerja yang sama, saya pikir. Baik seperti saya misalkan yang sudah sertifikasi, juga dengan teman-teman yang lain yang honor, yang
belum sertif sama, beban tugas kita sama, tanggung jawab kita sekolah sama, sehingga ini yang harus diperhatikan. Mereka ini kategori yang dua ini yang belum menerima tunjangan sertifikasi dan dacil, dan yang PNS ini yang harus dipikirkan daerah. Mudah-mudahan 2025 itu sudah diberikan semacam insentif atau tunjangan apalah namanya begitu, atau TPP atau apalah namanya, yang penting bisa kemudian menambah penghasilan mereka. Soal besarannya kan tergantung, disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Misalkan kalau 1 juta per orang per guru dikali misalkan 300 sampai 400 orang, itu tidak cukup 5 miliar per tahun. Saya kira ini tidak terlalu besar kalau dana kurang lebih 5 miliar itu dialokasikan ke guru untuk kesejahteraan ke mereka, dua kategori yang disebutkan tadi. Yang ketiga, setelah didistribusi dengan bagus, kesejahteraannya kesejahteraannya dipenuhi. Yang ketiga, yaitu peningkatan mutu untuk guru itu sendiri. Nah, disinilah pendidikan, pelatihan, pembimbingan menjadi penting. Kan gitu. Baik itu dilakukan secara daring misalkan ataupun luring, tapi yang paling bagus itu secara tatap muka. Baik itu dilakukan dipusatkan misalkan pelatihannya di ibu kota kabupaten, maupun kalau itu terlalu agak sulit karena banyak daerah-daerah terluar yang sulit menjangkau ibu kota, maka itu bisa dilakukan di tiap kecamatan masing-masing. Paling tidak misalkan setiap semester itu guru dikumpul di satu titik kecamatan yang ada di wilayah kecamatan tersebut, lalu kemudian diberikan pendidikan dan pelatihan. Saya kira kalau 3 hal ini dilakukan di Taliabu, maka arah pendidikan kita itu tidak akan seperti lagi yang disampaikan oleh Pak Arief tadi. Yang lain masih banyak, tapi untuk di kesempatan ini mungkin 3 hal itu dulu yang perlu saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Berarti kurangnya peningkatan, kurangnya suplemen seperti dana bos dan lain sebagainya untuk bagaimana sebagai fungsi yang seharusnya diberikan dana bos tadi itu untuk tunjangan, kemudian biaya tak terduga, jadi penyemangat dari guru-guru untuk bagaimana bisa mengajarkan kepada anak didik yang terbaik, sehingga membuat kita agak malas gitu. Tidak juga, ya itu salah satunya. Tapi yang poin saya tadi, bagaimana kemudian pemerintah daerah menyiapkan dana untuk teman-teman guru yang honor dan yang P3K atau ASN yang tidak menerima sertifikasi dan tunjangan daerah terpencil. Ya, berarti harus diperhatikan. Sehingga kesejahteraan guru-guru itu antara yang penerima tunjangan dan yang tidak setara. Itu ya mirip-mirip lah. Karena tugas dan tanggung jawabnya di sekolah mereka ini sama. Begitu. Nah, itu tadi ini tema besarnya kan Hadis pendidikan Pulau Taliabu. Artinya bagaimana kamu akan pergi pendidikan Pulau Taliabu. Nah, di sini tadi yang dipaparkan oleh Bung Tele dan Bung Rahman, yaitu tentang persoalan peningkatan kualitas guru di sebuah sekolah. Yang saya mau tanyakan, kan kebiasaan kita di 30 tahun yang lalu waktu saya SD sampai SMP, itu kan materi yang saya dapatkan selalu bahwa ada, ini yang saya mau tanyakan, apakah masih ada materinya atau sudah berkembang atau berubah materi-materi sebelumnya? Kan biasanya waktu saya SD dan SMP itu kebiasaan anak selalu tergambar dalam benaknya, otaknya, bahwa anak itu kan selalu menggambar. Kadang kalau kita suruh anak gambar, itu anak itu sering menggambar 2 gunung di tengah-tengahnya matahari, dan kemudian ada
pesisir ada air, dan di sampingnya ada di palang sama jalan. Kebiasaan itu apakah masih ada atau sudah berubah tentang mata pelajaran atau kayak kurikulum berbeda ya? Pastinya di situ ada sebuah perbedaan persoalan pembelajaran siswa di masa lalu dan masa sekarang. Contoh kedua, kebiasaan juga kita kan sering ada pertanyaan begini, ibu sedang pergi ke pasar, titik-titik ikan. Orang tua saya, ayah saya kan sering memancing, ibu saya sering ke pasar. Yang seharusnya kalau guru menyalahkan dari pertanyaan tadi, ibu sedang pergi ke pasar, titik-titik ikan. Titik-titiknya tadi itu kalau anak biasa kan isi, saya dulu kan isi menjual ikan, karena memang ayah saya selaku pemancing. Nah, tapi saya disalahkan dengan pertanyaan dengan jawaban itu. Kebiasaan kita itu selalu membeli. Makanya kita lihat bro, dan khususnya di negara Republik Indonesia, kita di Indonesia, karena kebiasaan materi yang diajarkan oleh guru bahwa harus membeli, akhirnya kita tidak bisa sebagai pengimpor. Makanya kita konsumsi saja, kita mengkonsumsi, kita membeli, selalu membeli. Kita bukan produktif, kita bukan produksi, yang seharusnya bagaimana mengacu kebiasaan kita, merubah pola pikir kita untuk berkembang. Bila perlu di negara Indonesia ini kita pengen ekspor, kita menjual hasil-hasil yang ada di negara Indonesia, khususnya dari aku. Dan saya juga sekarang ke depan itu, bahwa kita ambil hasil dari luar kayak lumut dan lain sebagainya. Bukan kita yang seharusnya menjadi pengekspor karena hasil tanaman kita ke luar. Karena ini, jadi pertanyaannya ini, kebiasaan materi yang seharusnya kita, yang kalau kita sudah diajarkan selaku pengimpor, bukan produktif, selaku mengkonsumsi ya, mengkonsumsi. Dari kita sebenarnya harus bagaimana pendidikan itu harus diterapkan maju supaya kebiasaan kita ini bisa berubah. Yang seharusnya kita ciptakan kemudian kita kirim, bukan kita ini kan selaku penikmat terus. Nah, ini yang perlu dipertanyakan, bahwa materi yang seharusnya yang kemarin itu, bahwa ibu sedang bila perlu dirubah materi itu. Apakah pertanyaan-pertanyaan itu masih ada, masih diterapkan dengan pendidikan berbasis Merdeka Belajar ini, atau K13 ini, atau sudah berubah, atau lebih untuk ini untuk ke siswa ya, ke siswa bukan ke gurunya ya. Yang saya tanyakan itu materinya, dan materinya apakah masih kayak dulu ataukah sudah berubah materi-materi yang sederhana itu. Mungkin guru Pak Abdul tadi bisa dijelaskan. Terima kasih. Jadi begini, menurut saya gurunya cerdas saja itu belum tentu siswanya bisa cerdas. Apalagi misalnya dari gurunya sudah bermasalah. Nah, hari ini proses ini kita cerita tentang guru honor ya, karena memang kewenangan untuk merekrut mereka itu ada di sekolah. Dalam hal ini kewenangan kepala sekolah. Yang saya perhatikan, ini tidak ada semacam serangkaian tes sebelum menerima calon guru honor itu, sehingga tidak ada standarnya, siapapun bisa masuk. Nah, faktanya banyak teman-teman guru honor di
yang kita temukan di lapangan itu kadang membuat soal saja tidak tahu. Itu tadi soal-soal seperti yang host bilang tadi. Iya. Soal-soal yang punya kemungkinan jawaban yang banyak. Kemudian gurunya itu dia berpatokan di salah satu jawaban. Tidak ada kemungkinan jawaban selain jawaban ini salah. Sementara pertanyaannya itu memungkinkan, artinya soal yang memungkinkan untuk banyak jawabannya. Misalnya sebagai contoh tadi. Iya. Ibu ke pasar, titik-titik ikan ya. Iya. Ini kan banyak kemungkinannya. Misalnya bisa saja ada satu siswa yang menjawab membuang ikan karena dia pernah lihat ibunya membuang ikan di sekitar pasar. Kan bisa saja. Itu tidak banyak soal seperti itu, sehingga saya itu kadang ini mau diberikan masukan jangan sampai tersinggung. Tapi kalau ada teman-teman guru yang membuat soal seperti itu, kemudian kita pikir ini kita sudah akrab begitu, saya pikir dia tidak akan tersinggung kalau saya berikan saran. Tapi kalau orang yang orang ini sepertinya susah dikasih saran, kita biarkan saja, nah korbankan siswa. Jadi cerita tentang pendidikan ini sebenarnya banyak hal yang saya secara pribadi itu tidak puas dengan keadaannya, dan itu saya mengkritiknya kebijakan pendidikan secara nasional. Misalnya kurikulum, kalau saya perhatikan buku-buku bahan mengajar di sekolah itu, saya lihat kajian kesulitan materinya itu kadang tidak sesuai dengan jenjang usia dan jenjang kelasnya anak. Misalnya kadang saya lihat materi kelas 3 di buku pelajaran itu, ini kajiannya terlalu tinggi. Mestinya ini anak SMA saja belum tentu paham ini kajian ini. Di kelas 3 SD. Ya, misalnya saya masih ingat materi PPKN kelas 3 SD itu sudah belajar tentang tentang demokrasi. Iya. Konsep demokrasi ini kan saya pikir kajian terlalu sulit untuk anak kelas 3 SD. Tapi berdasarkan beberapa sumber yang saya pernah baca, bahwa memang ada upaya-upaya dari pihak tertentu untuk merusak kurikulum. Jadi seperti tema kita hari ini adalah pendidikan di Pulau Dale mau dibawa kemana? Sebenarnya pendidikan itu mau dibawa kemana? Itu panduannya di kurikulum. Nah, kurikulum yang idealnya adalah kompas ini sudah tidak benar. Contoh kecilnya seperti itu tadi, kajian materi untuk kelas tertentu terlalu sulit. Kemudian saya kembali yang disampaikan oleh rekan saya tadi, Pak Rahmat, tentang beban mengajar sama, tugas dan tanggung jawab sama di sekolah, tapi ada guru yang dapat insentif yang lebih dari pemerintah. Misalnya ada sertifikasi. Itu secara pribadi saya sebenarnya tidak terima. Saya ini kuliah misalnya di jurusan diploma. Ya, jadi selama 2,5 tahun itu kita diajarkan untuk menjadi guru SD. Bagaimana menjadi guru SD yang baik. Saya lulus, saya wisuda, diberikan ijazah, artinya saya sudah diakui bahwa saya itu sudah mampu mengajar di SD. Mungkin ini, berarti mungkin Pak Guru bukan order. Kalau biasanya ada jatah tertentu, kan kebiasaan kita dari pendidikan ya. Ada jatah tertentu itu buat order dalam, ya istilahnya siapa dekat dia dapat. Jadi mungkin Pak Guru, Pak Tele ini mungkin bukan masuk, dia tidak masuk daftar order mungkin. Kalau cerita tentang
gaji sertifikasi itu jelas aturannya. Saya pikir peran orang dalam itu hanya pada saat pengurusan administrasi. Tapi kalau aturannya jelas, pertama harus sarjana. Nah, saya yang dididik jadi guru SD selama 2 tahun di kampus itu, pada akhirnya tidak berguna, tidak berarti. Artinya diploma 2 itu tidak punya peluang untuk mendapatkan tunjangan itu. Nah, jadi saya berpikir, apa artinya kemarin saya diajar jadi guru SD di kampus. Nah, itu salah satu hal yang membuat semangat kita mengajar itu. Ya, pada akhirnya lemah. Ya. Bukan lemah, Ya. tapi Berarti Pak Arief setuju dengan pernyataan saya tadi bahwa mestinya ada insentif yang diberikan oleh daerah kepada guru-guru yang belum memenuhi tunjangan sertifikasi begitu. Ya, saya tentu saja saya sangat setuju. Iya, saya sangat setuju dengan itu. Tapi saya sangat sayangkan aturan itu. Kenapa? Maksudnya begini, kan kita sudah diajar dari guru SD ini. Ya, artinya saya sebagai guru SD, makanya saya bahas masalah itu. Saya tekankan di situ. Sudah dikasih ijazah, oke, ini ijazahmu, kamu bisa mengajar di SD. Setelah itu dibatasi. ya, Karena kamu hanya diploma, kamu tidak berhak mengikuti seleksi untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Itu aturan dari pusat. Itu misalnya pembicaraan kita hari ini bisa sampai ke pusat. Itu mohon dijadikan bahan evaluasi. Menurut saya, ini kan pasti alasannya untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka minimal ijazah pendidik itu minimal S1. Itu sudah jelas aturannya, dan alasannya saya bisa pastikan bahwa aturan dibuat dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tapi menurut saya, untuk meningkatkan mutu pendidikan itu bukan dengan memaksa guru harus kuliah untuk mendapatkan ijazah S1, tapi dengan seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi, dengan memberikan pelatihan. Saya yakin di anggaran APBD itu yang dialokasikan ke dinas pendidikan itu ada anggaran-anggaran itu untuk peningkatan apa tadi? Mutu atau kualifikasi guru. Ada anggaran itu. Nah, itu menurut hemat saya, manfaatkan dana itu untuk membuat pelatihan. Ya, buat guru honor tadi ya, atau yang diploma. Iya, tidak perlu memaksa guru itu harus S1. Iya. Tapi dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Kemudian banyak juga ahli yang sudah mengkritik tentang perubahan-perubahan kurikulum ini yang tidak jelas alasannya apa dan arahnya makin tidak jelas. Guru-guru hari ini dengan adanya kurikulum baru ini, guru-guru itu pada akhirnya disibukkan dengan membuat dokumen-dokumen pembelajaran, disita waktunya guru dalam memperhatikan siswanya. Iya. Nah, mungkin cukup sekian. Saya kembalikan. Oke. Nah, di sini Bung Dex yang belum ke bagian mic, mungkin beliau sudah panas ini. Jadi menurut Bung Dex, dengan tema Quo Vadis, berarti kemana kamu pergi? Dinas Pendidikan Pulau Taliabu. Jadi menurut Bung Dex selaku tokoh pemuda, ketua GTM, seperti apa menyikapi persoalan dengan tema ini untuk Dinas Pendidikan Pulau Taliabu? Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tema Quo Vadis ini tema yang serius sebenarnya. Jadi dibutuhkan seorang ahli pakar yang bicara terkait dengan tema ini. Tapi oke lah, kita cepat saja. Sebelum
saya ke situ mungkin sedikit saya tanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Arif tadi soal terkait dengan tunjangan ya. Jadi tunjangan yang tidak didapatkan oleh guru yang lulusan D3 ya, kalau gitu terkait dengan soal sertifikasi tadi. Soal tunjangan ini kan itu bisa diberikan dalam bentuk lain. Artinya kalau memang ketentuannya itu bahwa guru D3 itu kemudian tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi, berarti yang mungkin dalam bentuk TPP atau yang lain. Jadi itulah mungkin yang dimaksudkan, bahwa juga terkait dengan pendapatan dan kesejahteraan tenaga pendidik itu memang harus merata dan berkeadilan. Terus kemudian paksa kuliah, ya kasarnya seperti itu sebenarnya. Sebenarnya kalau pemerintah hadir kemudian memberikan fasilitas terhadap beasiswa. Jadi bagi tenaga-tenaga pendidik yang mungkin belum S1 ya difasilitasi, berikan beasiswa untuk lanjut studi ya minimal sampai S1. Saya kira itu juga bagian daripada perhatian pemerintah daerah untuk bagaimana kita bicara terkait dengan. Jadi itu yang saya maksud, bahwa kalau kita melihat kondisi Taliabu terkait khusus soal pendidikan, rasa-rasanya belum ada keseriusan pemerintah daerah untuk bagaimana menempatkan sektor pendidikan ini sebagai salah satu hal yang memang masuk dalam keseriusan kebijakan pemerintah daerah. Karena sebagaimana dikatakan oleh Pak Man, bahwa bicara pendidikan ini adalah sangat krusial di setiap tatanan kehidupan bermasyarakat, karena kemajuan suatu bangsa itu terkait dari sejauh mana tingkat pendidikan masyarakatnya diberikan. Kenapa saya katakan bahwa rasa-rasanya belum ada keseriusan di bidang pendidikan? Karena memang kita melihat sistemnya yang tadi seperti yang diceritakan ya luar biasa. Sistemnya di internal, kita bisa melihat misalkan di internal para tenaga pendidik itu bicara tentang kesejahteraan masih jauh, ternyata masih jauh dari tingkat kesejahteraan. Kemudian bicara lagi-lagi fasilitas dan sarana pendidikan juga mungkin masih belum cukup memadai, sampai pada tingkatan penempatan tenaga pendidik. Kalau misalkan guru, yang sebenarnya kalau kita lihat jumlah secara kuantitas tenaga pendidik kita, tenaga pendidik kita atau guru itu sudah cukup sebenarnya, cukup artinya dibandingkan dengan jumlah sekolah yang ada. Cuma kayaknya tinggal bagaimana penempatannya itu, bahwa memang dipastikan sesuai, misalkan sekolah yang jumlah siswanya sekian, ya idealnya mendapatkan guru seberapa banyak guru yang ditempatkan di situ, sehingga tidak terjadi adanya sekolah yang kelebihan guru, tapi di lain sisi juga ada sekolah yang masih kekurangan guru. Kemudian selanjutnya, selain sistem, bagaimana pemerintah, dalam hal ini kita bicara Taliabu, pemerintah daerah hadir lagi-lagi dalam hal menunjukkan perhatian secara serius dalam dunia pendidikan kita. Selain hal-hal tadi, saya kira kita tidak juga berbicara hanya pada tataran sekolah SD atau SMP, SMA, tapi juga ya mungkin harus hadir lah sampai sekolah tingkat tinggi, misalkan kampus, universitas, atau paling tidak perguruan tinggi.
itu kalau misalkan kemudian kita coba lagi-lagi serius dalam hal kita berbicara terkait dengan pendidikan kita di daerah ini, sejauh mana pendidikan ini diperhatikan, ya sudah saatnya lah, sudah selayaknya kemudian kampus atau perguruan tinggi hadir di tengah-tengah kita, di daerah kita. Karena kita juga begitu melihat banyak masyarakat yang sebenarnya masih punya kesempatan dan keinginan besar untuk juga mereka mengenyam atau mendapatkan pendidikan sampai ke tingkat yang lebih tinggi, hanya karena akses dan jangkauan yang mungkin agak jauh dari daerah kita, kemudian mereka terbatasi dengan hal demikian. Jadi saya kira, saya pribadi memang tidak begitu banyak hal mendalami soal pendidikan, tapi poin-poin pentingnya adalah peran pemerintah daerah seharusnya harus lebih proaktif, terutama dinas pendidikan yang memang sudah memiliki tupoksi atau tugas yang diberikan khusus untuk bagaimana menangani persoalan dunia pendidikan daerah ini. Nah, jadi saya kira penempatan, misalkan kita mulai dari struktur penempatan posisi kepala dinas, ya memang ya harus punya latar belakang berpendidikan yang cukup teruji, dijamin, dan kredibel lah gitu. Kemudian juga bagaimana sistem itu kemudian diterapkan dalam dunia pendidikan, misalkan bagaimana sekolah-sekolah itu ditempati oleh seorang kepala sekolah yang memang sesuai dengan standar, dengan kriteria, dengan dengan ketentuan yang berlaku. Kan masih banyak kita lihat, Pak, ini sekolah-sekolah kita ada justru bahkan bukan seorang sarjana guru yang menduduki jabatan kepala sekolah, atau kadang juga kita bisa menemukan ada sekolah yang kepala sekolahnya itu justru diisi oleh yang golongannya sebenarnya belum memenuhi syarat untuk kemudian menjadi kepala sekolah. Inilah sistem-sistem yang saya maksud, bahwa memang ini kita bicara pendidikan serius, artinya ya salah satunya ya harus ditunjukkan mulai dari sistem itu tadi. Baru kemudian banyak hal yang menunjang itu. Ya, saya kira sementara demikian. Ya, Bung Dex, saya dengar tadi membahas tentang soal kampus. Nah, menurut Bung Dex, apakah Taliabu ini apa menjadi kendala sehingganya kampus di Taliabu sementara pemerintah tidak mampu untuk memikirkan itu atau mengadakan kampus? Menurut Bung Dex seperti apa? Apa kendalanya? Saya bisa bilang jangan sampai pemerintah daerah takut menghadirkan. Dengan hadirnya kampus di kabupaten ini, di negeri ini, karena kampus, dengan adanya kampus itu akan lahir para pemikir-pemikir intelek, para kritikus yang handal, yang bisa saja itu bisa menggoyahkan sistem kepemimpinan yang sebenarnya tidak berpihak ke bagaimana harapan, menjawab harapan masyarakat. Itu satu. Yang kedua, ini membuktikan bahwa sejauh ini pemerintah daerah memang tidak serius konsen untuk bagaimana menghadirkan pendidikan yang ke depan bisa sangat bermanfaat dan cukup membantu peran masyarakat, terutama dalam pendidikan. Jadi banyak hal sebenarnya yang kita bisa bilang juga, kalaupun pertanyaannya itu misalkan kenapa, apa alasannya, sebenarnya yang bisa jawab itu dengan pasti dan benar itu ya kecuali pemerintah daerah. Tapi kalaupun saya ditanya, jawaban saya begitu sederhananya, jangan-jangan pemerintah daerah, karena
sebelum ini saya pernah dengar ada beberapa universitas atau perguruan tinggi atau ada beberapa para pelaku pendidikan atau itu yang coba untuk kemudian masuk ke Taliapo dan mau bentuk perguruan tinggi di Taliapo. Hanya karena kenapa tidak jadi? Problemnya itu katanya tidak mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Itu informasi yang kami dapat, yang setelah saya dapat. Ya walau alam itu bagaimana benarnya, tapi ya mestinya 10 tahun lebih sudah pemekaran Kabupaten Pulau Taliapo ini sudah selayaknya lah, cukup layak kalau misalkan kampus sudah harus ada di tengah-tengah kita. Kira gitu ya. Mungkin ketakutan pemerintah daerah ya. Jadi informasi yang saya pernah dapatkan, SDM kita ya, banyak terobosan-terobosan yang selesai kuliah mereka mengabdikan diri jadi dosen di universitas daerah-daerah yang seperti Ternate, Gorontalo, Makassar dan sebagainya. Mereka juga punya pemikiran bagaimana menggenjot supaya diadakan kampus ada di Pulau Taliapo. Kendalanya tadi bahwa dukungan pemerintah daerah tidak mengindahkan sehingga mereka tidak bisa terobos masuk ke Taliapo. Nah, mungkin karena waktu sudah membatasi kita dengan berbagai macam kesibukan. Terima kasih untuk Bung Bung yang sudah sempatkan hadir di proses GPM Pulau Taliapo podcast Marhain. Mungkin itu saja yang dapat kami bisa berikan kepada dunia maya atau seperti Facebook dan lain sebagainya. Jangan lupa dukungannya ya, sebagai teman-teman untuk kita bisa mengembangkan selanjutnya proses podcast atau informasi selanjutnya di podcast GPM Pulau Taliapo. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.